banget dari mesin yang kayak jadul gitu loh. Dia mesin apa sih yang bukan dari komputer awalnya. Semester kalau misalkan di absen dandan nggak kamu, ditanya gitu. Oh, di gitu. Oke Poppy, tadi lu udah ngejelasin lah istilahnya secara garis besar sekretaris itu ngapain. Lu juga udah ngasih tahu lah istilahnya lu proses lu masuk kayak gimana, ya kan? Dari awal lu tercetus kayak gue pengen nih masuk jurusan sekretaris. Nah, tapi gue pengen nih Pop, gue pengen banget ngebahas lebih dalam nih. Oke. Gue pengen banget bahas sekretaris tuh secara utuh gitu loh. Jadi gue berharap nih teman-teman yang nonton dan teman-teman yang emang niat banget dan ngerasa gue kayaknya bisa nih ngelanjutin kayak kawan gue di samping nih masuk ke jurusan sekretaris, biar mereka tuh yakin dan nggak apa istilahnya, nggak mikir-mikir lagi, kayak nggak ragu lah istilahnya. Ya kan? Gue pengen tahu nih Pop. Nah Poppy, lo boleh nggak sih jelasin kayak gambaran real lo gimana sih di jurusan lo, khususnya di sekretaris ya? Gambaran real lo mungkin dari dosen lo, mungkin dari lingkungan lo, dari lingkungan pertemanan, atau dari mungkin ya proses lo selama lo di Tarakanita lah, di jurusan lo ini lo kayak gimana? Boleh nggak sih gambaran real lo lah? Oke, jadi sebenarnya jadi sekretaris itu nggak segampang yang orang anggap gitu loh. Kan banyak rata-rata kayak nganggep ngapain sih kok ada jurusan sekretaris, kan kayak lu gitu kan, kaget kan gitu. Ternyata tuh jadi sekretaris itu nggak semudah orang pikirin, kayak gue harus belajar semuanya gitu. Komputer juga nggak ini ya, nggak kayak yang orang lihatnya kayaknya paling cuma di belakang meja, belakang nah komputer itu ya? gitu, nggak cuma kayak gitu dong. Kayak gue harus belajar kayak minimal tau lah basic kayak tentang manajemen, hukum, terus apa lagi ya, manajemen, hukum, akuntansi gitu. Gue juga belajar gitu. Terus bahasa juga kan, kalau orang-orang lihat kan kalau sekretaris itu kan kayak cuma kayak gitu doang kan. Tapi ternyata kalau di kampus gue tuh diajarin bahasa bener-bener kayak harus lancar bahasa Inggrisnya. Terus Mandarin juga harus bisa basic gitu, karena kan perlu juga gitu kan buat komunikasi nanti antar kalau lagi kerja sama gitu. Oh jadi bahasa yang diajarin nggak cuma bahasa Inggris? Nggak ada bahasa Mandarin, sebenarnya ada pilihan bahasa Mandarin atau Jepang, tapi gue pilih Mandarin. Oh ada dua ya berarti ya, antara Mandarin sama Jepang. Tapi emang di jurusan lo nih, ya, khususnya di sekretaris berarti tadi kan lo bilang. Nah lo tadi ngebahas ada akuntansi, ada manajemen, ya kan? Berarti mata kuliah juga diajarin kayak gitu? Iya, itu mata kuliahnya tuh mata kuliah akuntansi, manajemen, hukum gue juga belajar. Nah, itu diajarin deal semuanya. Bener diajarin ya? Diajarin, tapi kayak nggak secara dalam kayak jurusan hukum gitu, nggak, cuma basic-basicnya aja. Oh, yang penting tahu gitu. Yang berpengaruh lah untuk jurusan sekretaris ya. Nah tapi kan kalau kita tahu ya, jurusan sekretaris itu kerjanya rata-rata ya, kebanyakan lah, sebagian besar itu di belakang meja atau di belakang laptop atau komputer ya kan. Nah, lu diajarin juga nggak sih kayak mungkin software tertentu, atau mungkin lu diajarin cara lu ngetik? Iya. Atau gimana tuh? Lu boleh jelasin nggak? Diajarin ngetik, bener-bener ngetik basic banget dari mesin yang kayak jadul gitu loh. Dia mesin apa sih? Yang bukan dari komputer awalnya, semester 1. Yang masih manual text. Nah iya itu. Gitu ya? Karena katanya kalau dari situ kan kayak udah terlanjur ketulis, jadi kayak gampang gitu loh, lebih gampang aja. Itu gue belajar dari mesin langsung itu 1 semester. Nah semester itu 2 yang ke manual 1 semester? Iya 1 semester. Karena takut tuh tangan lu? Kaku, berat juga kan itu. Tinggi gini kan, kayak rada-rada tinggi gitu kan, nggak yang kayak laptop gitu kan. Terus dari cara duduknya juga diajarin gitu. Cara duduk diajarin? Iya diajarin. Nggak boleh duduknya kayak bungkuk gitu. Berarti kalau gue duduk kayak gitu? Nggak boleh. Berarti boleh. Ada ininya juga, etikanya juga? Iya ada juga pelajaran mata kuliah etika juga ada. Oh ada. Nah jadi kayak gue belajar itu kan 1 semester. 1 semester nih? Yang semester kedua gue baru belajar dari komputer. Tapi menurut lo antara yang manual dengan yang langsung di komputer nih, lebih sulit mana? Manual? Lebih sulit manual, kan keras. Tapi apa istilahnya outputnya nih? Untuk belajar 10 jari itu tuh, ngetik 10 jari, maksudnya lebih menurut lo ya, lebih berhasil lu belajar 10 jari lewat manual atau lewat langsung? Lewat manual. Karena lu udah
terbiasa gitu ya? Bagaimana? Bukannya terbiasa karena dosen gue juga bilang kenapa pakai ada manualnya padahal udah ada komputer kan, karena biar cepet gitu kan. Kalau kayak gitu kan, kalau di manual itu kan nggak bisa dihapus, jadi orang-orang udah tahu di mana kesalahannya kan. Kalau misalkan pakai komputer bisa dihapus lah, bisa diapain jadi, gitu. Secara nggak langsung kita bener real lah tahu nih, wah salahnya di sini, tipenya gitu. di sini gitu. Kayak ya? jadi lebih teliti gitu kan. Oh berat tapi itu ya? Iya berat lumayan. Nah, tadi lu berarti kan udah bahas, berarti sekretaris itu harus belajar manajemen juga, hukum juga. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pop, dari mata kuliah yang lu pelajarin, ada nggak sih mata kuliah yang sulit menurut lu? Yang istilahnya, aduh ternyata mata kuliah ini bener challenging banget ya buat gue. Ternyata mata kuliah ini buat gue tuh, aduh rada sulit nih, rada susah, ada nggak sih? Ada Mandarin. Oh dari sekian banyak kayak hukum, terus dari lu tadi ada akuntansi dan lain sebagainya, itu malah Mandarin? Malah bahasa Mandarin sulit. Kenapa tuh? Karena gini, belajar Mandarin menurut gue sulit ya, karena kan gue nggak ada basic sama sekali kan, kayak kaget gitu ternyata tuh bahasa Mandarin. Kalau dari yang gue belajar tuh dia nggak bisa kayak nulis nama lo Fadil gitu, nggak bisa. Dia tuh kayak misalkan teh nih, dia kan bahasa Mandarinnya ca. Nah ca itu ada tulisannya sendiri, kayak jadi gue harus ngapal tulisannya gitu. Gue belum bisa kayak ngeraba tulisannya gimana gitu, nggak bisa, gue belum bisa. Jadi lu tipikalnya ngapalin? Iya harus ngapal, emang harus ngapal gitu cara belajarnya. Oh jadi semuanya tuh lu harus hafalin? Iya benar. Jadi menurut lu itu paling sulit ya? Iya paling sulit. Paling sulit juga. Nah itu nih ngomongin sekretaris ya, apa bener nggak sih kalau sekretaris itu cewek doang isinya? Iya, atau bener. ada cowoknya? Nggak ada, bener cewek semua. Jadi satu kampus itu cewek semua. Kenapa jurusan sekretaris kebanyakan cewek atau mayoritas cewek? Bahkan lu bilang tadi nggak ada yang namanya cowok. Sebenarnya juga gue nggak tahu sih kenapa Tarki itu sekretarisnya cewek doang. Tapi emang khususnya Tarki cewek semua. Cewek semua. Tapi faktanya sekretaris di perusahaan itu nggak cuma cewek semua, tapi ada cowoknya juga gitu. Tapi kalau kalian yang masuk Tarki itu mayoritas cewek semua, bukan mayoritas lagi, emang semuanya cewek. Udah nggak ada satupun ya, paling dosennya doang ya. Dosennya doang ada cowok. Nah, lulusannya lu tau nggak nih Pop? Iya. Lu pasti kalau mau pilih jurusan, pasti kan mikir ke depan gue bakal jadi apa gitu. Iya benar. Nah, dari lulusan sekretaris yang lu tahu tuh jadi apa aja sih selain emang jadi sekretaris profesional ya yang lu bilang tadi? Apakah memang cuma outputnya ke arah sana aja atau gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan dilihat dari realistisnya itu nggak cuma jadi sekretaris, kayak bisa jadi akuntansi atau kayak bawahannya HRD atau enggak masuk ke dalam tim manajemen gitu. Kalau lihat dari realistisnya sih nggak harus jadi sekretarisnya banget gitu. Oh jadi istilahnya bisa lah masuk mana aja. Jurusan ini tuh nggak cuma ngotakin kalian, istilahnya udah kalian lulus cuma jadi sekretaris, enggak bener. Karena dasar-dasar tadi lu bilang manajemen dan sebagainya itu berguna untuk istilahnya lulusan lu tuh ya udah lu nggak cuma jadi sekretaris aja bener. Gitu. Nah terus pembelajaran bahasa asing lu itu yang paling lu sulit? Iya paling sulit. Pernah nggak sih dosen lu atau apa gitu ngajarin lu dan lu kayak ini orang ngomong apa sih? Iya pernah banget. Gimana tuh? Jadi ceritanya gini, dosen gue itu kalau ngajarin ada 2 dosen. Dosen gue yang satu ngajarnya jelas gitu, jelas tapi suaranya kecil gitu. Tapi gue ngerti kalau dosen gue yang satu lagi ngajarnya juga jelas, tapi dia rada bawel, jadi beda orang gitu. Tapi dia ngajar di satu matkul itu doang? Maksudnya ada matkul lain. Kan lu matkul Mandarin nih. Maksud gue lu matkul Mandarin tapi diajarin sama 2 dosen. Iya, gitu. Jadi semester 1 sama dosen A, semester 2 sama dosen A, semester 3, 4 sama dosen B, semester 5 dosen A lagi. Jadi tergantung kelasnya gitu loh. Iya, gue ngerti. Terus? Nah gitu kan. Nah kalau dosen yang B nih, dosen B ini tuh kenal banget sama gue, kayak kenal banget. Udah sohib parah tuh. Sohib banget parah. Udah kenal banget sampai kayak misalkan kalau di kelas
tiba-tiba gue duluan yang pertama, iya Poppy silahkan jelasin gitu. Yo, itu Iya. mah bukan kenal kok. Udah tahu. Lu dikerjain itu sama Iya dosen. emang kayak pokoknya tester apa-apanya tuh kayak gue mulai langsung akhirnya karena dia nge-push gue banget kayak gitu, jadi kayak gue bisa lah gitu. Kalau dosen gue yang A ini dia cuma kenal muka tapi nggak tipe ngajarin guanya nggak kayak langsung bilang kayak nodong gue Poppy gitu nggak kayak gitu. Oh, nggak kayak gitu ya. Beda. Nah, ini kan lu D3 berarti ya? Iya. Udah 3 tahun nih lu belajar di jurusan sekretaris. Iya ya? benar. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang baru yang lu dapetin lah dari jurusan di jurusan itu lu ada nggak sih sesuatu yang baru? Banyak lah kalau yang baru. Apa tuh? Coba dong Kayak dikasih tahu lah. kayak teman-temannya kan jelas baru semua. Dari SMA teman gue SMA nggak ada yang masuk situ. Ada sih cuma emang bener-bener cuma gue sendiri. Ada sih cuma masuknya jadi angkatan bawah. Oh, angkatan Iya kan? selanjutnya ya? Iya, angkatan selanjutnya. Terus yang kedua kayak kaget gitu dong, kayak tiba-tiba Kaget di apa namanya dihadapin sama lingkungan temen yang cewek semua gitu, pusing, ribet gitu kan. Iya sih, gue juga pernah dengar katanya kalau misalkan temen lu tuh cewek semua, kadang kalau udah nggak sefrekuensi tuh udah nggak enak ya. Iya, susah nyambungnya kalau udah Susah nggak ya? sefrekuensi. Emang sama semua Makanya orang juga begitu sih. rata-rata kalau tongkrongan atau temen-temen main pasti ada aja cowoknya ya. Iya benar. Itu untuk itu mungkin. Iya biar kayak sebenarnya gimana ya? Apa? Sebenarnya tuh kalau misalkan ada cowok tuh kayaknya gimana ya, kayak gampang gitu nyatunya. Kalau cewek semua jadi ribet. Gimana sih dulu pernah gak sih ngalamin? Nggak tahu tapi gue dikasih tahu tuh katanya kalau cewek semua tuh Ribet. Iya. Susah nyatunya. susah. Iya. Pokoknya ada aja yang ini yang itu. Iya, yang itu. nah bener kan kalau ada cowoknya kayak ya udahlah lu kayak gitu aja ngapain sih dia dianggap Nggak ribet lah Nah, ya. bener, nggak Oh, ribet. lu berarti sesuatu yang baru dapetin tuh kayak duh gara-gara cewek semua itu jadi tantangan berarti. Iya, buat jadi lu. ribet gitu. Terus ada Susah lagi lah. ya tuh. Sesuatu yang baru. Selain itu, ada yang jelas kayak sebenarnya di situ kayak dikasih pelajaran etika gitu. Itu sesuatu yang baru tuh. Sesuatu yang baru kayak menurut gua kayak jarang gitu loh jurusan lain dapat pelajaran Soalnya lu etika mikir gitu. ya, kalau etika ya dengan berjalannya waktu juga pasti Bisa. bakalan bisa ngikutin lah ya. Tapi ternyata etika itu lu pelajarin gitu. Iya. Sampai etika pun sopan santun lu pelajarin. Gitu. Iya, kayak Ada lagi gitu. ya kira-kira? Ada lah, yang jelas penampilannya. Kan kalau misalkan ya penampilannya kan kalau jurusan kalau kuliah-kuliah lain kan kayak pakai sneakers, baju celana panjang, terus sama kemeja atau kaos ya kan. Kalau misalkan gue di sana harus pakai heels, harus pakai rok pendek. Lu pakai heels. Harus pakai kemeja, nggak boleh kalau misalkan nggak pakai kemeja nggak boleh disita KTM gue. Disita. Iya disita. Terus gue juga harus selalu pakai KTM. Oh, jadi kayak orang kerja gitu. Iya ya? bener, kayak dibiasain dari masuk kampus gitu dong. Terus gue juga pakai tas tuh nggak boleh tas yang sembarangan gitu loh, Dil. Jadi kayak nggak boleh. Gue kalau bawa tas belanja yang buat ke pasar nggak boleh. Ya nggak boleh itu, apalagi itu tas gue aja pernah diambil gara-gara gue pakai tas yang tas tote bag tapi bahan nggak boleh. Jadi kayak harusnya tuh pakai tas cewek wanita karir gimana sih? Iya. Wanita karir gitu. Berarti lu emang harus dibentuk dari awal. Nah iya kayak bener-bener gitu ya? dibentuk gitu. Itu Tapi yang lu bikin agak kaget lah ya. Gue harus kayak gini banget ya. Gitu. Bener-bener. Terus tapi kayak baru 1 semester kemarin dibolehin setiap hari Kamis pakai celana panjang. Tadinya lu rok mulu. Sekarang tapi udah enggak. Itu untuk jurusan lu nih atau untuk semuanya yang setiap hari Kamis itu? Oh, setiap hari Kamis itu untuk semuanya. Untuk semuanya? Iya. Oh jadi kayak agak keringanan lah. Iya, kayak benar. kasihan lah rok mulu nih Iya orang. benar, akhirnya nyobain pakai celana juga. Ada lagi mungkin sesuatu yang baru yang lu rasain? Sesuatu yang baru itu gimana ya? Mungkin dari dosennya atau mungkin dari pertemanannya, lu ngeliat dulu temen lu di SMA kayak gini, ternyata kok temen gue di kuliah kayak gini ya? Iya jelas ngerasa beda banget sih, kalau temen lu juga ngerasain kan dia. Gue pasti ngerasain. Ngerasain pasti. Kalau di gue ya, kalau di gue nih ini sedikit sharing aja, kalau di gue itu apa ya gimana ya, karena gue negeri ya dan gue tuh di Malang, salah satu universitas di Malang. Nah gue tuh ngerasain yang namanya kalau gue ya sesuatu yang baru di pertemanan tuh karena dari berbagai daerah, dari berbagai macam budaya. Jadi gue ngerasa kayak
oh ternyata kayak gini Kayak gitu. gitu. Jadi kayak ternyata nggak bisa lu samain kayak daerah asli lu datang gitu. Iya bener, Itu sesuatu yang baru sih. Kalau Iya. lu juga sama berarti nggak sama kayak gitu, Sama juga. sama. Kan kalau misalkan SMA kan kita kan kayak anak Bekasi semua lah gitu, jadi kayak ya nggak beda jauh lah 11-12, jadi gampang nyatuin. Nah kalau kayak kuliah rada susah sih, Susah ya. tapi tergantung orang-orangnya. Tapi selama ini bisa aja kok, Bisa. tergantung orangnya sih. Kalau mau terbuka ya bisa aja nyambung, kalau nggak mau terbuka ya nggak nyambung. Oh berarti secara nggak langsung harus ini ya, kita harus Welcome. welcome juga. Iya, harus nerima buka kalau lah dia ya. kayak gitu. Kayak kita harus terbuka, harus Mm-mm. kayak ya sosialisasi lu lah Iya, dijaga benar. lah. Oke, Pop. Nah, tadi lu udah ceritain nih sesuatu yang baru. Tadi lu bilang ada lu harus pakai rok, terus lu nggak boleh pakai celana panjang walaupun sekarang udah dibolehin nih setiap hari Kamis, jadi kan udah lulus lu. Terus habis itu lu tadi bilang harus pakai make up, Iya benar. harus pakai heels juga. Iya benar, Nah, make up. ada nggak sih pengalaman seru lu, Pop? Pengalaman seru yang istilahnya lu nggak bisa lupain nih. Pasti kan ada dong, 3 tahun nggak mungkin. Entah lu mungkin jatuh dari heels, Oh. gara-gara lu pakai heels, atau lu keselimpet kan pasti Iya. ada tuh. Ada nggak sih pengalaman seru lu? Atau mungkin di tempat magang lu mau ceritain? Banyak, kalau pengalaman seru banyak ya sebenarnya. Kalau yang pertama pengalaman seru itu gue pernah jatuh dari tangga gara-gara gue bawa gara-gara gue bawa apa sih, skripsi kakak gue, karena kakak gue nitip kan waktu itu, dia udah selesai S1, tinggal bawa apa namanya yang skripsi bentuk cetaknya itu kan. Gue bawa bener-bener 3 gede-gede banget kan, dan itu gue tiba-tiba kayak langsung jatuh gitu loh, Langsung jatuh. terus udah abis itu kaki gue engkel deh, dua hari apa berapa hari gitu gue nggak masuk gara-gara itu. Terus ada lagi nggak tuh? Terus ada lagi sih yang jelas Mungkin lu awal-awal nih, mungkin pengalaman seru lu kayak lu tahu nih ternyata gambaran real lu berarti kan lu harus dibiasakan untuk bermakeup. Atau mungkin lu karena lu nggak terbiasa ada yang salah atau Oh, apa iya, gitu. iya, Lu kan iya. pasti pengalaman lu banyak tuh. Kayak, Iya, benar. karena kan emang beda banget lah kalau di perkuliahan gua nih, khususnya di univ gua. Itu ya udah, mau lu make upan mau enggak ya Terserah. nggak diurus lah, yang penting pakaian lu sopan, terus pakai yang berkerah, pakai sepatu. Iya, iya. Nah kalau lu gimana tuh? Kalau gue kan gini, gue juga kaget sih kalau tentang makeup gitu. Kayak waktu SMA kan gue kayak nggak makeup sama sekali, nggak ada niat belajar makeup. Jadi semenjak masuk Tarki, kayak gue harus bisa belajar dandan gitu, karena ada dosen yang kayak Freak harus banget lah ya. dandan, Freak harus banget lah, dandan. lu harus dandan, kalau nggak Iya. dandan lu nggak boleh masuk. Kayak misalkan di absen, dandan nggak kamu? Ditanya gitu. Oh dia gitu ya? Iya, kamu harus ya pokoknya ditanya kayak gitulah. Nah, pokoknya sama dia tuh diabsenin, lihat-lihat. Pas absen sebut namanya, lihat mukanya gitu. Besok dandan gitu. Kayak gitu ada. Oh. Terus ada juga dia pengalaman gue waktu oral Mandarin. Jadi kan kalau Oral Mandarin itu gue nggak cuma tes tertulis, tapi ada tes Lisan. berbicaranya gitu, lisan kan. Hmm. Nah jadi waktu tes oral Mandarin tuh gue kayak bener-bener deg-degan banget dong, kayak karena itu kan gue bilang kan belum paling berat Mandarin, jadi kayak gue takut banget itu. Jadi pas mau tes itu gue sampai kayak gemeteran, dingin gitu ya? gemeteran bener-bener melebihi gue dari SBM gue nggak sampai sebegitu. Itu bener-bener parah banget. Akhirnya pas gue tes jadi rada lupa karena saking takutnya gue sama Shock itu lah ya, dosen. kayak aduh gue bisa nggak nih gitu. Iya, gue takut ngulang itu aja. Karena gue Terus? pernah ngulang kan. Gitu. Lo pernah ngurang gara-gara Mandarin? Mandarin. Makanya lu bilang 3. paling sulit ya? Iya, makanya gue bilang paling sulit. Mandarin 3 tuh gue ngulang kan. Tahun lalu gue ngulang, jadi akhirnya kayak kemarin Mandarin 4 terakhir kayak gue nggak mau gagal, makanya gue sampai setakut itu. Itu Mandarin emang Mandarin parah. parah banget ya? Parah. Shock parah. Shock lu. parah. Karena gue juga nggak ada basic, mungkin kalau yang ada basic sih santai aja. Oh iya sih, bener juga sih. Tapi ya ada lagi nggak sih kira-kira pengalaman seru lu? Karena kan gue bener-bener kepo banget lah sama sekretaris ini kan. Iya. Soalnya gue juga kaget kayak ternyata ada gitu kan. Makanya lu bisa cerita lagi nggak sih? Iya, sebenarnya ada lagi pengalaman yang menurut gue nggak bakal gue lupa, karena jadi di kampus gue itu di setiap 1 semester ada sidak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dosen atau karyawan masuk ke kelas gitu, ngecekin seluruh tas. Semuanya tuh dicek? Iya, semuanya dicek
seluruh tas gitu, takut bawa hal-hal yang dilarang gitu kan. Terus sama terus sama ini kan, ya pasti di setiap kampus mungkin gimana ya? Gimana sih dijelasinnya? Kalau di gue sih nggak ada. Nggak ada ya? Iya gitu Kak, pokoknya takut bawa hal-hal yang dilarang sama kampus gua kan gitu. Tapi sidaknya cuma ke situ apa ada yang lain kayak? Ada yang lain, jadi kayak dari baju dilihat pakai kemeja atau pakai blus. Kalau blus nggak boleh, pokoknya harus berkerah. Pulang. Nggak pulang, kayak nanti KTM-nya disita, terus ntar kita ngejalanin hukuman. Oh, lu pernah tuh? Pernah, gue pernah. Jadi rok juga diukur, harus sedengkul. Harus nutupin dengkul, kalau nggak sedengkul ya KTM-nya disita. Oh, terus berarti lu bener dikasih tahu, nih lu harus Iya, kayak bener. gini. Lu bener kayak didikte banget lah. Nah benar. Biar lu tuh sesuai lah dengan apa ya istilahnya, dengan standarnya Iya. parkir. Sebenarnya sidak itu ada karena biar kita tuh sopan pakaiannya gitu. Disiplin, Kan ada yang ya? roknya pendek gitu. Iya, disiplin. Oh, jadi lu belajar juga lah tuh ya? Iya, jadi kalau gue waktu itu kena gara-gara rok. Rok kena juga? Iya, lu? rok kena. Kenapa tuh? Rok gue, sebenarnya rok gue nggak pendek, cuma nggak tahu kesita aja. Mungkin kalau ke jalan kelihatan dengkulnya dikit gitu, makanya kesita KTM gue. Oh, jadi emang bener harus Ah. dari jalan, dari lu. Berarti lu kenapa nggak panjangnya langsung sekalian? Nggak boleh kan, harus maksimal sedengkul. Sedang lebih dikit mungkin Iya. ya? Iya, Jadi gitu. sekretaris tuh harus banget kayak gitu ya? Iya. Nah, Pop, lu udah cerita panjang nih tadi, udah pengalaman lu udah ceritain nih. Ya menurut gua udah dalam lah istilahnya, kayak ternyata sekretaris nggak cuma belajar ngetik doang, nggak cuma belajar 10 jari, tapi lu belajar mata kuliah lain, Iya, kayak bener. manajemen, lu belajar hukum juga ya kan. Banyak lah yang lu pelajarin lah, mata kuliahnya, sampai bahasa asing juga lu Iya. pelajarin kan. Nah, gini Pop, gue pengen tahu dong, lu bisa nggak sih ngasih tips and trick nih untuk teman-teman nih yang istilahnya mau masuk ke jurusan sekretaris, Iya. biar mereka tuh bisa survive, istilahnya mereka udah persiapan lah. Oh, kalau misalkan gue masuk di jurusan sekretaris, Iya. ya entah ya, gue nggak terlalu paham sih kalau Iya. misalkan di kampus lain, tapi maksud gue dari jurusan aja, kita ngeliat dari jurusannya, ternyata di jurusan di Tarki ini khususnya sekretaris itu kan tadi udah dijelasin banget ya. Nah, ini bisa jadi pembelajaran juga kan Pop. Iya, benar. Istilahnya ya lu biasain aja kayak gitu, karena toh kalau misalkan kita terbiasa nanti waktu kerja juga nggak bakal kaget kan. Iya, jadi gampang. Nah, kira-kira lu ada ngasih Pop tips and tricknya nih biar lu tuh istilahnya bisa nih, istilahnya lu bisa survive lah, bisa menjalani kegiatan kuliah lu tuh dengan tenang lah istilahnya, kayak Iya, benar. apa mungkin lu tips lu kayak belajarin Mandarin dari awal, atau lu Iya. belajarin bahasa asing yang lu suka atau apa gitu, lu bisa jelasin gak sih? Iya, bisa. Misalnya dari kesusahan lu nih, lu kasih tahu ke teman-teman nih buat lu jadiin sebuah tips dan trik biar mereka tuh bisa, oh gue harus kayak gini, oh gue harus kayak gini. Iya. Jadi intinya kalau mau masuk jurusan sekretaris itu intinya harus rajin aja sih. Sekretaris harus rajin. Rajin ya. Berarti tips lu harus rajin, Iya. membiasakan diri untuk rajin ya. Jadi kayak kalau misalnya lu males-malesan kayak bakalan nggak kekejar gitu, bakalan ketinggalan terus, karena yang gue bilang di mata kuliahnya itu nggak semudah yang orang lain pikirin gitu. Nggak semudah itu ya. Terus Iya, ada nggak lagi semudah nggak sih itu. tipsnya? Mungkin lu bisa tipsnya kayak dari apa yang lu rasain nih, mungkin dari mata kuliahnya kayak, duh gue kesulitan di sini. Nah, lu bisa ngasih mungkin kayak, oh ya kalian belajar bahasa asing aja atau gimana? Iya, bisa. Atau mungkin Jadi lu mau ngasih tahu ke teman-teman, ayo kalian nih yang SMA ataupun SMK mungkin membiasakan diri untuk tepat waktu ya atau tepat disiplin. waktu. Dia disiplin itu nomor satu banget sih kalau di Tarki. Itu kayak nomor satu banget sih di Tarki. Karena gue juga pernah telat gitu. Pernah telat akhirnya nggak dibolehin masuk sama dosen gitu. Jadi kayak disiplin sama sopan santun itu kayak penting banget. Jadi apa aja tuh kira-kira yang apa istilahnya bisa lu kasih tuh? Tadi kan berarti tips pertama, Iya. lu Rajin. harus cekatan kan, Iya. tadi lu bilang yang nggak boleh apa istilah tadi lu nggak bilang apa, nggak boleh yang namanya Males. tuh males. Nah, Terus yang kedua lu harus disiplin, iya sama sopan santun. sopan santun. Terus ada lagi nggak tuh? Selain itu Atau yang lu mungkin mau ngasih tahu referensi nih, kira-kira kalian kalau mau masuk sekretaris harus baca referensi inilah biar kalian lebih paham. bisa Apa tuh kira-kira? referensi. Mungkin dari buku yang lu biasa baca, atau mungkin lu dari kayak,
okenya ini nih biar mereka tuh paham gitu. Oh, kayak kalau referensi kayaknya nggak ada deh, Dil. Karena gue kalau referensi itu nggak lihat dari buku, tapi gue ngeliat kayak dari orangnya langsung. Contoh kayak kakak gue gitu kan. Gitu, atau enggak kayak lu teman-temannya kakak gue gitu. Makanya gue kayak tahu gitu. Kalau dari buku langsung gue nggak ada. Nggak ada ya. Oh, berarti tipsnya itu lebih gimana? Pengembangan diri berarti. Nah, ya? benar sekali. Berarti tips lu dari lu tuh dikhususkan untuk udah lu pengembangan diri lu aja gitu kan. Nah, kayak benar. tadi berarti lu jangan males-malesan, terus lu harus disiplin, tanggung jawab berarti kan. Iya, benar. Terus lu harus bisa manajemen waktu. Iya, benar banget. Secara tidak langsung lu dari sekarang harus merubah diri lu perlahan Iya, gitu kan. Jadi nanti pas lu masuk nggak kaget, Nggak kaget gitu ya. lagi. Kayak istilahnya, aduh gue pengen nih tapi ternyata gue masih males nih ya. Pelan-pelan aja dirubah. Iya, benar. Istilahnya males itu kan apa ya, istilahnya bisa dirubah kan? Bisa dirubah. Nah, misalkan lu nggak masuk ke atau nggak pengen ke jurusan kesekretariatan juga, itu juga bakal Harus menunjang penting. diri lu banget Iya, sih. benar. Karena Penting. diri lu ke depan tuh bakal dicari memang yang tanggung jawab, Disiplin. yang nggak malas, disiplin, Sopan santun kayak gitu. etika itulah istilahnya. Karena memang sih Bob, perbedaan antara SMA dan kuliah tuh memang sangat terasa gitu kan, kayak dari pergaulannya, dari cara kita ngobrol sama orang, Iya, kita dari lingkungannya. mengambil pendapat, analisisnya emang beda banget sih. Oke nih Pop, nih mungkin di penghujung aja ya Pop. Ini kita udah di akhir-akhir. Iya. Gue pengen nanya ke lu Pop, kira-kira nih Pop, ada nggak sih tempat asik nih buat nongkrong, buat diskusi atau buat tugas lah, terserah lu di jurusan lu lah. Menurut lu asik tempatnya? Ada nggak tuh di sana? Sebenarnya kalau tempat asik kayak gitu nggak ada ya di menurut gue, karena kampus gue itu kayak bener-bener lokasinya di komplek, jadi kayak jauh, nggak kayak sekolah nggak di pusat kota gitu loh. Terus? Jadi kayak kalau untuk cari tempat yang asik itu sulit gitu ya. Terus rata-rata juga gue sama teman-teman gue kalau lagi kerja kelompok bagi tugas gitu. Jadi kayak ntar pas itu udah jadi gitu. Tapi kalau lu biasa nongkrong sama temen-temen lu itu nggak ada emang? Ada. Di mana tuh? Me time dekat kampus. Dekat kampus. Iya, paling ada McD tuh gitu. Namanya siapa? Hah? Oh, namanya McD. Enggak, paling Tokonya McD McD. biasa aja gitu. Apa nama tokonya Me Time. Oh, nama tokonya Me Time. Iya. Gua kira Me Time tuh lu kayak apa ya? Sendiri istilahnya? gitu. Sendiri Enggak lah, gitu, lu enggak, me bukan time namanya Me sendiri. Time. Oh, namanya Me Time. Time. Itu sekitar Tarki itu. Iya, di dekat Pondok Kelapa. Itu banyak tuh anak-anak. Tarki yang tahu, iya tahu. Enggak, maksudnya anak sekretaris pada nongkrong di sana. Iya, nggak pada nongkrong. Saya sih tempatnya kecil, jadi kayak gue sih taunya cuma angkatan gue doang yang baru kesana gitu. Jadi lu merekomendasikan Me Time. Iya, soalnya emang di situ jarang banget dia. McD, coba gitu, jangan-jangan ke McD, pop udah pop. Karena emang ya. Tapi emang di pusat kota sih sulit ya. Sulit. Kalau yang kayak kalau di SMA kan mungkin ada warkop. Iya. Ada warteg. Ada warkop juga sih sana juga. Ada. Tapi ya cewek-cewek ya. Ya. Gimana? Masa ke warkop? Nggak juga, paling warteg lah ya. Iya. Makan-makan di pinggir-pinggir. Ada kok tetap yang murah. Nah Pop, nih untuk menutup nih Pop. Satu Satu kata dong yang bisa menggambarkan jurusan sekretaris. Satu kata dari lu lah. Apa? Satu kata apa satu kalimat? Satu kata. Satu kata. Penampilan. Penampilan. Iya. Satu kata untuk menggambarkan jurusan sekretaris itu penampilan. Iya. Harus Berarti pintar juga sih. Secara nggak langsung penampilan harus nomor satu ya. Iya, harus nomor kalau satu. di sekretaris itu. Ya sebenarnya nggak harus cuma sekretaris ya. Menurut gue semua orang penampilan itu nomor satu, karena kayak penampilan itu kayak kan orang belum misalkan nih ketemu orang baru yang dilihat otomatis kayak penampilannya dulu dong, kayak nggak mungkin udah nerka-nerka sifatnya atau Jadi gimana kayak gitu. Representasi orang itu dilihat dari penampilannya. Iya, kayak, yang pertama oh kali ini dilihat. kayaknya orangnya begini. Saya bisa menunjukkan aura lu lah keluar. Iya benar. Itu. Jadi lu makanya nyebutin satu kata itu Iya penampilan. penampilan. Oke Pop, nih buat teman-teman ya, istilahnya Kak emang cuma di Tarki doang nih yang ada jurusan kesekretariatan. Ada nggak sih jurusan lain? Ada nggak sih kampus lain? Nah, di sini gue mau ngasih tahu nih Pop ke teman-teman, istilahnya enggak kok, kalian tuh nggak cuma bisa masuk di Tarki aja, karena Iya. jurusan kesekretariatan itu ada banyak. Banyak. Di
kampus-kampus lain juga ada. Iya. Nah, gue di sini pengen nge-share ke kalian itu lebih ke jurusannya biar kalian tuh lebih terbuka. Oh ternyata jurusan kesekretariatan tuh kayak gini loh. Iya, lebih Kalian itu realistisnya. kalian bisa lebih tahu gitu. Nah untuk kampus-kampus lain ini ada nih. Gue mau baca ini Pop. Iya. Oh, Jadi, udah nyari. Selain dari Tarki itu ada juga Politeknik Ubaya. Ada juga LP3I. Nah, Iya. kalian misalnya nanya nih, Kak, emang cuma di situ aja ya? Sebenarnya banyak. Selain dua tadi sama teman gue ini yang Iya, Tarki, terus ada Ubaya, terus ada juga kampus LP3I. Itu masih ada lagi. Masih ada banyak lah. Nah, kalau misalkan kalian nanya, Kak, kalau yang PTN-nya bisa nggak sih masuk ke jurusan sekretariatan? Ada nggak sih? Ada. Tapi namanya berbeda. Iya, namanya beda. Namanya adalah administrasi Perkantoran. Itu bedanya di sana. Jadi Iya. kalau kalian nanti misalkan mau SBM nih atau mungkin nanti mau SNM atau mungkin kalian mau mandiri, ternyata kok saya mau PTN Sekretaris nggak tapi ada. sekretaris itu jurusannya nggak ada tapi Tapi namanya namanya beda. administrasi Iya, perkantoran. administrasi perkantoran ini ada di kampus UI, Undip, USU, Unsud, Andalas, Iya, banyak. UNS, UNJ, UNM dan lain sebagainya. Jadi Iya, banyak. kalau misalkan yang memang langsung ngasih tahu jurusan kesekretariatan itu antara lain ada tadi dia, tapi udah terus ada Ubaya sama LP3I dan lain sebagainya. Untuk PTN namanya berbeda ya. Iya. Tapi isinya sama. Iya. Dan sebenarnya gue juga mau ngelurusin satu hal nih. Jadi sebenarnya jurusan gue itu dari angkatan awal Tarki dibuat sampai tahun 2019 kalau nggak salah. Itu nama jurusannya itu sekretaris. Tapi kalau sekarang itu kayak diganti jadinya administrasi perkantoran juga. Cuma kan kayak mindset orang udah sekretaris gitu. Jadi sama gitu semuanya berarti sekarang. istilahnya kalau di Tarki udah mulai ada perubahan nama Iya, lah ya? namanya aja berubah. Kalau pelajaran atau apa nggak berubah. Ya sama lah ya. Ya sama. Oke gitu aja teman-teman. Masih ya Pop? Iya, Thank you, Pop. sama-sama.